Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Risnandi dari kelas TI 22L dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan untuk mempresentasikan terkait tugas UAS untuk mata kuliah kecerdasan buatan. Sebelumnya terima kasih untuk dosen atas peserta yang diberikan. Baik, saya akan menjelaskan yaitu tentang materi BPS. Di sini saya mengambil kasus tentang penentuan rute alternatif perjalanan transportasi menggunakan algoritma BPS pada posisi banjir rob di wilayah Indramayu, yaitu tepatnya di wilayah Leretan. Latar belakang jalur perjalanan sering terganggu akibat rob di wilayah Indramayu, sehingga diperlukan rute alternatif yang efektif. Algoritma Bird versus atau BBS digunakan untuk menelusuri jaringan dalam berbentuk gerak guna menentukan rute perjalanan secara sistematis. Pendekatan ini memudahkan pengambilan keputusan pada kondisi darurat. Dasar teori, algoritma BPS adalah algoritma penelusuran gerak yang bekerja dengan cara mengunjungi simpul berdasarkan tingkatan atau level. Dari mulai timbul awal, lalu kemudian ke semua tangga tekanannya sebelum berlanjutan ke tingkat berikutnya. Algoritma BPS pertama ambil peta jalan, kemudian tentukan titik awal dan tujuannya, kemudian identifikasi wilayah mana yang terdapat banjir rob. Kemudian di sini tidak bisa dilalui jalannya kalau jalan tertutup. Kemudian di sini karena dilewati akan mencari jalan alternatif lain, maka dari peta ini akan dibentuk berupa bergerak. Itu berupa node dan edge. Node itu adalah simpul, edge itu adalah jalurnya. Setelah dibentuk edge, kemudian di sini diproses secara algoritma BPS untuk menentukan rute alternatif aman untuk menghindari yang namanya banjir rob. Adapun tujuan dan manfaat tujuan BPS adalah penerapan algoritma BPS untuk menentukan rute transportasi yang efisien melalui representasi gerak. Manfaat yang didapat adalah membantu pemilihan rute dan identifikasi jalur alternatif pada wilayah terdapat atau terdampak banjir rob. Selanjutnya ke pembahasan. Pembahasan di sini sesuai dengan algoritma tadi, ambil peta. Ini adalah peta jalur yang biasa dilalui jalur pantura, jalur utama. Ini adalah titik awalnya dari wilayah patrol, kemudian adalah tujuannya yaitu wilayah Indramayu. Kemudian di sini adalah yang merah, ini adalah kekenangan laut. Ini adalah yang teridentifikasi banjir rob sehingga tidak bisa dilalui. Kemudian setelah mengambil peta, ini akan dibentuk menjadi gerak untuk memudahkan titik penelusuran jalur alternatif secara BPS. Adapun algoritma dari peta gerak yang pertama ini adalah tanda semua titik penting pada peta, baik itu persimpangan ataupun titik awal ataupun titik tujuan. Kemudian itu dihubungkan simpul yang memiliki jalur langsung arah jalan ataupun status jalan. Ini dihubungkan misalkan di simpul A, ini simpul B dihubungkan ke simpul C. Di sini jalannya aman atau tidak, masih bisa dilalui atau tidak. Kemudian di sini validasi kondisi jalan. Tadi kondisi jalannya bisa dilalui atau
terkena dampak banjir juga. Dari peta menjadi gerak, ini adalah geraknya ya. PTP presentasi untuk perwujudan dari peta gerak. Ini jalur utama, jalur pantura dari A ke L, karena kita tujuannya adalah L. Karena di sini di wilayah dan terkena banjir rob, maka akan dicari jalan alternatif, apakah melalui sini atau melalui ini atau melalui bawah sebelum. Ini adalah representasi dari data jadi ini. Titik A adalah patrol, kemudian B adalah Google di sini, kemudian E di sini adalah Sukahaji di sini. Jadi adalah dari A sampai L, A sampai ke Kandahar. Di sini adalah daerah yang terkena banjir. Kemudian dari graf itu kita tambah ke yang namanya tree atau token untuk memudahkan pencarian secara BPS. Ada kalau seperti graf seperti ini kita tahu mulai dari mana dan terdekatnya yang mana. Kemudian kita lanjut ke dari graf ke tree. Dari setelah graf ini kemudian dibuat ke tree ke pohon menggunakan pohon pencarian, maka A ini adalah titik awal dan L adalah titik tujuan atau alternatifnya. Algoritmanya, pilih salah satu simbol sebagai titik awal. Nah, di sini titik awalnya itu adalah di sini A ya. Kemudian masukkan simbol tersebut di dalam analian. Jadi setelah di bentuk tree, di sini A bertetangga dengan B, si B ini bertetangga dengan C. Kemudian B ini bertetangga dengan E. Ya, simbol ini disusun ke dalam Q atau antrian. Ambil dari salah satu simbol dari antrian untuk pencarian. Jadi pencarian BPS itu adalah pencarian secara melebar atau pencarian melalui atau tetangga ini. Si B ini bertetangga dengan C. B bertetangga dengan C, maka dia akan mencari ke C, kemudian ke E. Dari B ke C, kemudian dari C ke E. Periksa semua simbol yang terhubung dengannya. Misalkan si B ini terhubung dengan terhubungnya ke C sama E. Jika simbol tersebut belum pernah dikunjungi, tandai kalau memang sudah dikunjungi. Di sini tandanya adalah yang warna kuning. Kalau sudah dikunjungi, maka ditandai dengan warna kuning. Ini artinya udah saya kira ini dari bumi ya. Jadi dari A ke B, kemudian dikunjungi ke C, kemudian ke E. Jadi pencariannya secara lebar, itu pencarian yang terdekat. C bertetangga dengan E dan jadi dia mencari ke C sama E. Jika catat simbol sebelumnya sebagai catat simbol sebelumnya. Misalkan ini B ini punya tetangga C sama E. Maka si C ini disebut dengan C dan E-nya disebut dengan anaknya atau calon. Ini dimasukkan ke dalam antrian. Kalau misalkan dari pembunuhan ini diulangi sampai antrian kosong sudah dikunjungi semua sebelum menemukan titik tujuan dari A B D ke C, kemudian ke E, kemudian ke F, kemudian ke D, C, H, K, L, kemudian L. Maka jalur alternatif yang ditetapkan adalah A, B, E, J, K, L. Artinya seperti ini.
Ini adalah jalur alternatif untuk menghindari yang namanya banjir di wilayah daratan melalui patrol, Google, Al-Anjasari, Ketamjuh, dan kawan-kawan. Kemudian selanjutnya ke page supportnya, fungsi load or read gerak. Jika file ini tidak ada, selain itu bisa juga dengan cara mendownload dari yang namanya OSM. Ya, harus namanya ARM zaman dulu. Kemudian ini hasil PPI ini akan dikonversi menjadi struktur gerak. Gerak ini adalah setiap perempatan ujung jalan atau simbol ini jadi sebagai node atau titik atau simbol. Dari setiap jalan penghubung akan menjadi edge atau garis. Kemudian data ini disimpan metadata atau koordinat dan longitude pada setiap yang ini. Simpan ke new file ke jadwal gerak. Ini saya tetapkan di simpan bentuk file jadwal gerak. Dan dikatakan fungsi root. Jadi fungsinya adalah fungsi awal, adalah titik awalnya, titik tujuannya, kemudian area banjirnya di mana. Bisa sama untuk itu, bisa juga untuk setiap poligon di dalam area banjir, cari semua node di J yang kosong berada di dalam poligon. Hapus node tersebut dari G dan otomatis memutus jalan yang terhubung. Jalannya ya kalau sudah ketemu area banjirnya jangan bakal melalui simbol khusus. Cara pencarian JBPR dimulai dari titik awal koordinat, kemudian nanti akan menghadapi titik-titik tujuan. Lakukan BPS pada start node dan lanjut ke sampai ke end node. Nah, ini akan disusun kalian yang belum dikunjungi start, kemudian kalau belum setelah dikunjungi sekarang. Selama area yang tidak kosong, jalur sambungan ambil elemen pertama area. Kemudian node sekarang adalah ujung dari jalur. Jadi yang terakhir kunci adalah jalur. Jika sekarang sama yang node kembali ke jalur. Jadi kalau misalkan karena pencarian melebar kembali ke jalur. Untuk setiap tangga dari node sekarang kita tanggal mengunjungi tambahan tetangga yang akan dikunjungi jalur baru sama jalur terus tetangga. Jadi ya tetangga tetap bawah. Masukkan jalur baru ke area dan tidak ada jalur yang ditemukan, maka ini akan error atau putus. Kemudian kesimpulan dari algoritma BPS ini adalah sangat efektif digunakan untuk menentukan jalur transportasi yang terpendek dengan mempresentasikan terhadap jalan gerak dan trik untuk tahapan pencariannya. Ini sangat membantu menentukan alternatif pada wilayah terdampak banjir rob. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya maaf. Terima kasih dosen atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.